Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Amin ya robbal alamin. Selamat datang kembali di channel Nisa Story. Bersama saya Nisa tentunya, yang akan setia menemani hari-hari kalian dengan kisah-kisah yang menarik dan semoga bisa menghibur. Kali ini Nisa akan menceritakan kisah yang berjudul Pengkhianatan yang Kubalas dengan Kehancuran Part 4. Sebelum lanjut ke ceritanya, Nisa berharap untuk subscribe channel ini dan aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan cerita terbaru dari Nisa. Biar gak penasaran, let's get straight to the story. POV Keisha. Makasih ya kak, maaf jadi ngerepotin lagi. Ucapku seraya melepas seatbelt dari pinggang. Jam 5 kan nanti? Tanyanya. Aku mengerutkan kening. Dijemputnya, lanjut Kafka. Oh, kataku. Biar aku pulang naik taksi aja kak. Tolakku halus. Sungguh tak enak jika ia harus menjemputku lagi. Meskipun itu adalah kemauannya sendiri. Oke, jam 5. Kafka keras kepala. Aku memutar bola mata ke atas. Terserahlah. Memasuki gedung kantor, seperti biasa aku disambut ramah oleh satpam yang berjaga. Dan berakhir dengan sambutan tatap penuh arti dari Lina. Ini pasti gara-gara di bioskop kemarin. Selamat siang, Mbak Kay. Gadis itu berdiri, memberi salam, kemudian mengulum senyum. Aku mendengkus pelan. Jangan pikir yang enggak-enggak kamu, Lin. Gumamku seraya menekan handle pintu dan memasuki ruang kerja. Rutinitas berjalan seperti biasa, karena jam 12 aku baru tiba di kantor. Maka aku memutuskan untuk tidak istirahat makan siang. Tanggung. Tapi anehnya, di sela kesibukanku dengan pekerjaan yang tiada habisnya, bayangan wajah Kaf sesekali hadir mengganggu pikiran. Teringat senyumnya, aroma lembut parfumnya, juga harum segar napasnya. Semua itu membuat darahku berdesir jika mengingatnya. Mengenang kami pernah sedekat itu berinteraksi, hingga hal-hal semacam itu sempat mengakrabi diri. Kugelengkan kepala kuat, berharap bisa mengenyahkan bayangan Kafka dari ingatan supaya aku bisa kembali fokus dengan pekerjaan. Waktu terus berjalan, kesibukan aktivitas di kantor tanpa terasa mengantar kami semua ke ujung hari. Jam pulang kantor akhirnya tiba. Aku dan seluruh staf pun bersiap untuk pulang, mengakhiri hari yang penuh penat dalam rasa syukur karena Allah masih terus memberi rezeki sehingga perusahaan tetap bisa beroperasi dan roda ekonomi kami pun bisa terus berjalan. Bukan hal yang mengejutkan lagi ketika mendapati mobil SUV berwarna hitam yang sangat kukenal itu telah terparkir di atas halaman pavling depan kantor. Sambil melewati satpam yang mengucapkan salam yang kubalas dengan senyum ramah. Aku melangkahkan kaki menuju mobil Kafka. Laki-laki itu tampaknya memang tengah siap menunggu. Buktinya aku bisa dengan mudah membuka pintu mobil sesaat setelah sampai di sisi kendaraan tersebut. Hai, sapaku sambil menghenyakan diri pada tempat duduk berlapis kulit sintetis yang lembut. Kafka hanya tersenyum, kemudian mulai menjalankan kemudi tanpa basa-basi. Langsung pulang. Tanyanya setelah mobil sudah berada di jalanan dengan kecepatan sedang. Boleh. Jawabku sambil menatap lurus ke depan. Tak ada tujuan juga mau kemana, tapi di rumah pun nanti aku akan kesepian karena tinggal sendiri untuk sementara selama Mbok Jum cuti pulang kampung. Mampir bentar ya, beli makanan. Kafka berkata. Makanan? Mendadak perutku terasa lapar mendengar kata tersebut, dan baru menyadari kalau dari tadi siang aku belum makan apa-apa. Terakhir makanan yang masuk ke perut pada saat sarapan tadi pagi, itu pun hanya berupa 2 lembar roti tawar dan segelas plain yogurt. Kafka menghentikan mobil di depan sebuah resto cepat saji yang terkenal dengan ayam goreng crispy-nya. Dan saat Kafka membuka pintu mobil, harum semerbak masakan dari resto tersebut sempat terhidu oleh penciumanku, perut makin diaduk-aduk saja rasanya. Aku menunggu Kafka dengan gelisah, ingin menyusul masuk, tapi malu. Akhirnya terpaksa menunggu saja ditemani rasa lapar yang menyiksa. Selang 15 menit Kafka kembali, membawa bungkusan makanan yang aromanya kembali membuat perut merona. Aku menelan ludah, lapar. Tak sabar rasanya sampai ke rumah dan memasak apa yang bisa kumasak untuk membunuh rasa laparku. Kalau lapar langsung makan aja, aku beliin buat kamu tuh, ujar Kafka tanpa diduga. Kamu beliin buat aku membeo. Kan Mbok Jum lagi gak ada di rumah. Gak mungkin lah aku ngebiarin kamu pulang dalam keadaan lapar. Aku menatapnya tanpa kedip. Tak menyangka laki-laki yang dulu ku anggap sombong dan cuek ternyata sampai sedetail ini memperhatikanku. Makasih, ucapku sambil tersipu.
Hanya itu sautan Kafka, biarlah, sudah biasa ini aku. Aku makan di rumah saja nanti, kalau makan di sini takut kotorin mobil kamu, kataku lagi. Serah. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan menuju rumah, tapi sialnya aroma ayam goreng yang dibeli Kafka tadi terus menusuk hidung. Hingga pada satu titik terjadi sesuatu yang membuatku merasa sangat malu hingga wajahku terasa memerah. Kruk. Kafka menoleh ke arahku. Asyik, kenapa gak bilang sih kalau lapar? Kan bisa makan di sana tadi. Gerutunya sambil mencari tempat yang pas untuk menepi. Kami akhirnya menepi setelah Kafka membelokkan mobil keluar dari jalur jalan besar. Tepat di depan sebuah jalur masuk jalan besar yang jika lurus terus maka akan masuk ke area wisata tepi pantai. Setelah menetralkan gigi tanpa mematikan mesin supaya AC tetap menyala, Kafka menggerakkan tubuh sedikit ke belakang untuk mencapai makanan yang tadi ia letakkan di belakang jok kursinya. Dan disinilah kami menikmati makanan, duduk di dalam mobil sambil menikmati pemandangan pantai di kejauhan. Cahaya jingga dari matahari sore membuat permukaan laut di depan tampak bercahaya keemasan, cantik sekali. Mau nambah? Tawar Kafka sambil menyodorkan sekotak lagi berisi ayam goreng serta nasi. Aku menggeleng cepat, tak bisa menjawab karena mulut sedang penuh. Kafka mengulum senyum, aku merasa malu. Kafka melambatkan laju mobil sampai akhirnya benar-benar berhenti tepat di halaman rumahku. Makasih banyak kak, ucapku. Makasih mulu deh perasaan, Kafka bergumam. Aku menatapnya bingung. Mau disuruh mampir? Kalau boleh, sahutnya. Sekarang, mataku membulat. Kapan-kapan deh, balasnya. Ya sudah, aku turun ya. Makasih buat tumpangan dan makanannya tadi kak. Kafka mengangguk dan aku pun segera keluar dari mobilnya. Halaman rumah Kafka tampak sepi. Tak ada Irene seperti biasa berdiri di situ sambil menyiram tanaman. Wajar saja sudah jam 6 lewat ini. Sudah masuk waktu maghrib. Aku membuka pintu dengan kunci rumah, menekan saklar untuk menghidupkan lampu-lampu. Suasana terasa lengang karena aku hanya sendirian. Begini rupanya rasanya ditinggal, asing dan kesepian. Dengan lesu, aku menaiki anak tangga menuju kamar di lantai atas, hendak mandi lalu sholat. Setelahnya, lihat nantilah. Duduk sendirian di atas rooftop menjadi salah satu hobiku sekarang. Dari atas ini aku bisa melihat pemandangan malam kota, lengkap dengan kelap-kelip yang menghiasinya. Malam ini bulan menggantung rendah, menyinari semesta dengan cahayanya yang pucat tapi lembut. Menenangkan sekali rasanya, melepas penat setelah seharian bekerja tanpa gangguan siapa-siapa. Kak Kesha. Kok terhenyak kaget mendengar suara yang memanggil namaku dari kejauhan, seperti suara Irene. Tumben gak nelpon. Lalu aku pun tersadar handphone tadi masih ku charge dalam kamar. Bergegas aku bangkit dan secepatnya menuruni anak tangga. Kasihan Irene sampai harus teriak-teriak seperti itu di depan rumah. Kemungkinan dia sudah menekan bel di depan, hanya mungkin aku yang tak mendengarnya. Hai Ren, sorry lama, sambutku dengan napas sedikit terengah setelah tiba di bawah dan membuka pintu. Irene berdiri sambil tersenyum, di tangannya ia membawa sebuah piring yang ditutupi dengan piring lainnya. Maaf kak, aku jadi teriak-teriak. Soalnya aku pencetin bel tadi, tapi kakak gak denger kayaknya. Ucap Irene menjelaskan, raut wajahnya tampak sungkan. Iya Ren, maaf ya kakak tadi lagi santai di atas rooftop. Mataku tertuju ke arah piring yang dibawa oleh Irene. Irene sepertinya mengerti. Oh iya kak, mau ngasih ini? Diserahkannya piring tertutup tersebut padaku. Apa ini Ren? Aku bertanya. Tak sengaja menghirup aroma wangi masakan yang menguar. Nasi uduk, tadi diantirin lebih sama mama. Mas Kava suruh kasih ke kakak. Irene mengakhiri kalimatnya dengan senyuman penuh arti. Wah, repot-repot. Tadi padahal Kafka udah traktir aku makan loh. Ujarku tak enak hati karena terus saja menerima perhatian serta kebaikan dari sepasang kakak adik ini. Gak repot lah. Oh iya, malam ini kakak mau aku temenin tidur di rumahnya gak? Kali butuh teman karena Mbak Jum lagi mudik. Irene menawarkan diri. Sepasang mataku berbinar senang mendengar tawaran Irene barusan. Kafka gak keberatan? Tanyaku. Justru dia yang ngusir aku dan nyuruh temenin kakek. Kasian sendirian katanya. Kali ini aku merasa kedua pipiku merona mengetahui Kafka seperhatian itu padaku. Kalau begitu ayo masuk Ren. Ajakku sambil sedikit menepi mempersilahkan Irene masuk. Ntar ya kak, aku bilang sama Mas Kafka dulu sekalian ambil HP. Irene berkata. Oh ya sudah, balasku. Kemudian masuk tanpa menutup pintu rumah. Pikirku nanti Irene hanya tinggal masuk saja, tak perlu menekan bel apalagi berteriak-teriak seperti tadi. Kuletakkan piring berisi makanan tadi di atas meja makan, lalu mulai mengambil cangkir dan menyeduh teh untuk aku dan Irene. Tak berapa lama, gadis tetanggaku itu kembali, lengkap dengan ponsel serta catnya.
Cewek zaman sekarang memang tak bisa jauh dari kedua benda tersebut. Bahkan terkadang ada yang mengatakan rela ketinggalan dompet ketimbang ketinggalan HP ketika sedang pergi keluar. Termasuk aku. POV Kafka. Andai boleh iri, tentunya saat ini aku paling merasa iri terhadap adikku sendiri, Irene. Dengan bebas dan tanpa canggung, dia bisa berbicara dengan Keisha. Sementara aku, badan selalu panas dingin tiap kali berhadapan dengan wanita itu. Entah kenapa selalu begitu. Niat hati ingin berbicara banyak, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Lidahku selalu terasa keluh tiap kali ingin mengucapkan sesuatu. Keisha itu sangat menarik menurutku. Di balik semua kisah masa lalunya bersama pecundang yang kemarin ku hajar telak dalam satu pukulan, dia adalah wanita tangguh yang terbungkus oleh sifat kelembutan seorang wanita dalam setiap pria. Pria sepertiku salah satunya. Tadi memang ku minta pada Irene untuk menginap di rumah sebelah, menemani Keisha yang tinggal sendiri karena ART-nya sedang cuti. Semoga saja adikku yang bawel itu tak bercerita macam-macam tentangku pada Keisha malam ini. Terlebih mengungkap hal-hal memalukan tentangku hanya supaya tak kehabisan bahan cerita. Karena kalau sampai itu terjadi, benar-benar tamat ku buat si Irene nanti. Malam semakin larut, tapi mata tak juga mau diajak tidur. Benakku terus terbayang sosok Keisha di rumah sebelah. Sudah tidurkah dia? Atau masih asik bercengkrama dengan si bawel Irene? Sesuatu yang sering dilakukan para cewek-cewek saat mereka menginap bersama. Mungkin itu yang sedang mereka lakukan sekarang. Betapa menyenangkan kedengarannya. Sementara aku sendiri di sini melewatkan malam yang terasa panjang dalam kesepian yang sialan. Andai aku yang menginap di situ. Jam 8 pagi kurang, Irene pulang ke rumah. Wajahnya tampak segar, dibalut ekspresi semeringah yang membuatku sedikit sebal. "Lagi apa, Mas?" tanyanya sambil melongokkan kepala melihatku yang sedang sibuk menggoreng telur mata sapi untuk sandwich. "Ngeronda, pakai nanya," getusku. Irene terkikik. "Bete amat mukanya, bodoh. Kenapa kak pagi-pagi udah jutek aja?" Deg, aku spontan menoleh mendapati serut wajah cantik berdiri di sana, membawa sesuatu di tangannya. Mampus, makanya jangan jutek sama adik sendiri. Terungkap kan sisi buruknya Mas Kafka? Punya anjlok loh. Irene berkata, ingin sekali rasanya aku lempar telur setengah matang ini ke arahnya. "Bikin apa kak? Ini aku bawain nasi goreng. Aku sama Irene udah sarapan tadi di rumah." Keisha maju ke arah meja makan, meletakkan piring yang berisi nasi goreng di atasnya. Pantas, si Irene udah kayak baterai HP yang abis dicat semalaman. Semangat sekali dia membuliku pagi ini. Aku melempar tatapan penuh ancaman pada Irene yang masih senyum-senyum geli menertawaiku. "Udah, jangan parak pelik mulu, makan tuh nasi gorengnya. Pakai bikinnya penuh cinta." Irene berseru sambil berlari menaiki anak tangga menuju kamarnya. Tinggal hanya aku dan Keisha mengusir rasa grogi. Aku segera berjalan ke meja makan, menarik kursi, kemudian menyelipkan tubuh di situ. "Aku langsung pulang ya. Pamit Keisha. Kamu gak pengen lihat aku ngabisin nasi goreng buatanmu ini?" Ujarku mencoba menahannya. "Duduklah, akan kubuatkan teh untukmu sebentar," ucapku sambil hendak beranjak. "Kafka, ya, gak usah. Kamu makan aja itu, nanti keburu dingin," ujar Keisha melirik nasi goreng di atas meja. Cantik dengan telur mata sapi yang berbentuk hati di atasnya. Apa benar Keisha memang membuatnya dengan penuh cinta? "Temani aku makan. Anggap saja balas budi karena semalam aku sudah berbaik hati, sudah mengizinkan Irene menginap di tempatmu." Aku menunjuk kursi di hadapan dengan dagu. Kulihat Keisha mengulum senyum, lantas bergerak menuju ke tempat yang kuinginkan. Di hadapan supaya aku bisa memandangi wajahnya. "Boleh juga," ucapku setelah menelan sopan pertama. "Alhamdulillah kalau kamu suka," sahut Keisha sambil memandangku. Bibirnya mengurai senyum, tapi justru itu membuatku tiba-tiba sulit menelan rasanya. "Suka," balasku, mengalihkan pandangan dari bibir ranum tanpa lipstik itu. Membayangkan bagaimana rasanya jika bibir ini menempel di sana. Rasanya pasti... Kugelengkan kepala kuat untuk mengusir pikiran liar yang tiba-tiba menghampiri. "Bilang aja ngarep biar dibuatin tiap hari sama Kak Keisha." Irene muncul, dasar pengganggu. "Tahu aja," sahutku cuek. Sekilas kulihat pipi Keisha merona dengan bibir dikulum. Tanpa banyak bicara, aku segera menghabiskan nasi goreng yang benar-benar lezat di hadapanku. Dan tak menyisakan sebutir pun nasi di atasnya. "Habis," seruku sambil menunjukkan piring kosong ke arah Keisha. Ada senyum bangga yang terurai di sana. Mungkin merasa dihargai karena masakan buatannya ku habiskan. "Tuh kan kak, Mas Kapa tuh orangnya rakus," celetuk Irene dari arahnya duduk di atas sofa depan TV sambil memotong kuku. "Makasih ya Kay," ucapku lalu beranjak membawa piring bekas makananku ke wastafel.
lalu kuletakkan di atasnya begitu saja. Biar Irene nanti yang cuci. Keisha berdiri dari duduknya. Kalau gitu aku pulang dulu ya, pamitnya untuk kedua kali. Kali ini aku bingung harus dengan apa mencegah niatnya. Oke, gak ada acara kan? Ikut kita aja yuk. Irene tiba-tiba berkata. Aku menoleh ke arah anak itu, bingung dengan kata ikut kami yang diucapkannya tadi. Memang mau kemana kami? Suasana mall terlihat cukup ramai, entah karena sedang weekend ataukah karena efek awal bulan, di mana kebanyakan orang baru gajian, atau bisa jadi faktor keduanya. Aku dan Keisha berjalan bersisian menyusuri mall, sementara Irene memisahkan diri entah kemana. Sepertinya adikku itu harus diberi reward sesekali atas jasa-jasanya selama ini. Kesana yuk Kay, tunjukku pada sebuah gerai parfum. Boleh, Keisha menjawab. Selanjutnya aku dan Keisha sudah memasuki gerai parfum yang kutunjuk tadi. Pilihlah yang kamu suka, ujarku memberanikan diri. Maksudnya, hening Keisha berkerut, mungkin bingung pada ucapanku. Please, jangan tanya lagi. Nanti aku tambah malu, gumamku. Keisha mengelum senyum, ia kemudian duduk di depan gerai parfum, dilayani seorang pramuniaga berseragam rapi dengan sangat ramah. Kafka bisa bantu aku memilih. Keisha memanggilku dari tempatnya duduk. Di hadapannya tampak berjajar deretan tester parfum untuk dipilih. Aku berjalan mendekat, seorang pramuniaga kemudian menyemprotkan sedikit parfum tersebut ke pergelangan tanganku. Aku mendekatkannya ke hidung, menghirup sambil menilai. Terus berulang hingga beberapa jenis parfum dengan merek berbeda disemprotkan di tanganku. Hingga aku akhirnya sadar sejak tadi Keisha terus memperhatikan sambil memamerkan senyum manisnya. Aku merasakan darahku berdesir aneh saat sepasang mata kami saling bersirobok. Kuakhiri rasa grogi yang membuat jantung berdebar keras dengan menjatuhkan pilihan pada salah satu jenis parfum yang beraroma lembut namun tetap memberi kesan segar. Aku suka ini, ucapku menyodorkan tangan ke arah Keisha. Wanita itu memajukan kepalanya, kemudian menghirup aroma di sana. Aku juga suka, ujarnya kemudian. Aku memberi kode pada sang pramuniaga untuk membungkus parfum tersebut. Kamu nggak beli untuk kamu sendiri? Tanya Keisha setelah mendapatkan parfumnya. Sudah itu, tunjukku ke arah yang lain dengan merek Cedanka. Aku mencari merek Hadanka, tapi sayang sekali tak ada dijual di sini, ujarku lagi. Hadanka? Ya, Kafka dan Keisha. Bisikku pelan, kedua pipi Keisha langsung tampak merona. Mas, udah siap belum? Irene berdiri di depan pintu kamarku yang tak tertutup. Bentar lagi, aku menyahut sambil merapikan rambut yang telah diberi gel dengan tangan. Kemarin beliin kayak apa? Kok kelihatannya doi seneng banget gitu? Tanya Irene, sebelah bahunya menyandar pada kusen pintu. Kepo kamu, nyebelin. Tusungut Irene sembari mendecakkan lidah. Parfum. Sepasang mata Irene membulat. Beliin yang mana? Tanyanya lagi. Dior, number 5, jawabku santai. Wasem, adik sendiri gak pernah dibeliin barang mahal begitu. Jahat yang bener. Aku mengoreksi. Wah, aku iri, rajuknya. Siapa suruh kemarin ngilang? Ya, dasar gak ada akhlak ya. Aku ngilang kan sengaja biar kalian bisa berduaan. Dasar gak tahu terima kasih ah. Mak comlang malah gak dapat apa-apa. Irene mencebikkan bibir, manyun. Udah, jangan manyun. Pulang dari tempat mama nanti, shopping sendiri aja ke sana. Nih. Kuserahkan sisi yang kuambil dari dompet. Mata Irene langsung membulat penuh binar. Segera diraihnya benda pipi berlogo bank bernama tersebut seakan-akan itu adalah jimat yang akan membuatnya hidup kaya. 9 generasi. Makasih masku sayang. Wah, kalau gini kan aku jadi makin semangat usaha nyomlanginnya. Jangan boros-boros, pesanku lalu segera melangkah keluar kamar. Kami akan menuju rumah orang tua kami karena hari ini adalah hari ulang tahun mama. Saat berada di luar, rumah Keisha tampaknya sedang kedatangan tamu. Terlihat sebuah mobil yang tampak asing terparkir di belakang mobil wanita itu, di halaman rumahnya. Lagi ada tamu kayaknya kakek, bisik Irene. Aku hanya diam, tapi kedua mata tetap tajam mengawasi. Oi, biasa aja dong, jangan kayak Herdan apa, galak amat mukanya. Irene menepuk tanganku. Berisik, tergahku. Tepat saat aku hendak masuk ke dalam mobil, tepat pula dua orang laki-laki keluar dari dalam rumah Keisha. Wanita itu menyusul di belakang mereka. Sepertinya tengah melepas sang tamu pulang. Ketiganya terlihat akrab, tampak dari bibir mereka yang dari tadi terus mengurai senyum. Siapa sebenarnya mereka? Cakep juga tamunya Kak Kay, Mas. Irene berkata sambil ikut menatap ke arah rumah Keisha. Cakepan gue, tukasku dengan nada sengit. Irene menahan tawa. Aku mendelik ke arahnya.
Kedua lelaki itu akhirnya masuk ke dalam mobil mereka. Kesha masih berdiri di sana. Sebelah tangannya melambai saat mobil tersebut perlahan mundur keluar halaman rumah. Aku masih mengawasi sampai mobil tersebut benar-benar pergi dan Kesha masuk kembali ke dalam rumahnya. Belum apa-apa, ada posesif. Makanya buru jadiin, biar gak ditikung yang lain. Tukas Irene sambil membuka pintu mobil dan masuk ke dalam. Aku mengikutinya, masuk dan duduk di belakang setir. Kan masih baru kenal, Ren. Aku takut dia justru menjauh kalau tiba-tiba ditembak. Ujarku pesimis. Ya juga sih, ujar Irene. Sialan, malah diiyain pula. Aku merutuk sembari mulai menyalakan mesin. POV Kesha. Aku mengintip dari celah gorden saat mobil Kafka melintas depan rumah. Entah kemana tujuan mereka. Tapi seperti ada yang terasa kosong saat mengetahui dia tak ada di rumah sebelah. Sepertinya aku mulai ketergantungan pada sosok Irene dan Kafka. Dan jujur saja, aku tak menyukai perasaan ini. Bukan tak suka pada mereka, tapi lebih ke diri sendiri. Aku mulai merasa was-was saat menyadari diam-diam aku merasa nyaman berada di dekat Kafka. Aku sangat mengenali perasaan ini. Perasaan tertarik yang membuatku betah berlama-lama dan tak rela jika kebersamaan kami harus diusudahi. Melangkah langsung menaiki tangga, aku menuju kamar. Masih hari Minggu, besok baru Mbok Jum kembali ke rumah. Tiba di kamar, aku menuju meja riasku. Di sana, aku letakkan sebotol parfum yang dibelikan Kafka kemarin. Entah mimpi apa aku. Tiba-tiba mendapat hadiah yang cukup prestisius dari Kafka. Bukan hanya soal harga, tapi juga arti pemberian ini. Hadiah dalam rangka persahabatankah? Atau, aku tak mau terlalu berharap. Kurai botol parfum tersebut dengan sangat hati-hati. Seakan itu adalah satu-satunya harta paling berharga yang kupunya. Lebay, norak. Terserahlah dibilang apa, aku tak peduli. Ku semprotkan sedikit di area pergelangan tangan, menggosokkannya pelan, lalu menghirup aromanya dalam-dalam dengan mata terpejam. Sambil membayangkan si pemberi parfum ini tentunya. Beda Isya, Irene kembali datang ke rumah untuk menemuiku menginap. Seperti malam sebelumnya, tapi kali ini ia tak sendiri, ada Kafka berdiri di sebelahnya. Mau ikut nginap juga kah? POV Kafka. Saat aku dan Irene tiba di rumah Mama, situasi di sana tampak sudah ramai. Maklum saja, Mama adalah seorang wanita yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial bersama teman-teman arisan sekaligus geng kumpulannya. Lah, ini yang dari tadi diomongin akhirnya datang. Sambut Tante Ine, salah satu teman Mama yang paling akrab dan kerap datang ke rumah. Aku mengenalnya sejak zaman masih sekolah putih biru, membalas sambutannya dengan senyum, kemudian lurus menuju ke Mama yang tengah tersenyum hangat. Selamat ulang tahun ya, Mah. Ucapkan selamat pada Mama sembari mencium tangan berikut kedua pipi kiri dan kanannya. Bergantian denganku, Irene pun melakukan hal yang sama. Tambah ganteng aja Kafka, geletuk teman Mama yang lain lagi. Dan tak lama kemudian, seperti biasa aku selalu menjadi pusat perhatian oleh para teman Mama. Berikut anak-anak gadis mereka yang dibawa serta. Menghadapi teman-teman Mama, aku bisa santai. Tapi menghadapi gadis-gadis itu, jujur aku merasa risih. Risih pada sikap mereka yang caper, risih pada gaya mereka yang dibuat-buat supaya terkesan anggun. Beberapa di antara tante-tante tersebut getol menjodohkanku dengan anak-anak mereka. Bahkan ada yang nekat membawa anak gadisnya ke rumah dan memperkenalkan padaku secara langsung. Seperti halnya pada pesta ulang tahun Mama kali ini. Kulihat beberapa gadis yang merupakan anak-anak dari teman Mama juga ikut menghadiri. Lengkap dengan pakaian terbaik yang mereka untuk sekedar menarik perhatian. Kalau sudah seperti ini, si rese Irene akan dengan semangat mengolok-olok diriku. Bagi kedua orang tuaku sendiri, mereka sebenarnya tak terlalu ambil pusing dengan statusku yang masih lajang di usia 30-an. Mereka sangat paham bahwa fokusku sekarang hanya tentang karir dan memajukan perusahaan yang kurintis dari nol. Sebagai anak laki-laki satu-satunya sekaligus ulung dalam keluarga, tentu beban itu menjadi tanggung jawabku untuk mengharumkan nama keluarga dengan sebuah pencapaian karir yang gemilang. Halo Kafka, lama gak ketemu, apa kabarnya? Seorang gadis datang mendekat, kemudian tanpa canggung langsung mengajakku cipika-cipiki. Anggi namanya, anak Tante Linda yang rumahnya tak jauh dari komplek tempat tinggal orang tuaku. Dan di antara para gadis-gadis yang hendak dijodohkan denganku, Anggilah yang terkesan paling berani. Dia tak segan memulai pendekatan denganku, meski pada akhirnya sia-sia saja, karena aku masih belum tertarik menjalin hubungan dengan wanita manapun. Tapi itu dulu, sebelum aku pindah rumah dan kebetulan bertetangga dengan seorang wanita cantik bernama Kesha. Seorang entrepreneur muda dan sukses, tapi tak diiringi kesuksesan kisah percintaannya. Lalu, apa bedanya denganku? Pikirku pahit. Hai Nggi,
Kabar baik, kamu sendiri gimana? Balasku basa-basi. Menolak bukan berarti harus dengan cara kasar. Aku mesti tetap menjaga perasaan mereka dengan bersikap ramah namun tetap membentang jarak. Aku baik, dengar-dengar kamu sekarang pindah ke Alam Sutra ya? Tanya Anggi, yang kutebak dia mendapatkan informasi dari mana? Iya, tinggal sama Irene di sana. Jawabku sembari menarik Irene yang lewat setelah mengambil minuman. Hoi, ngagetin. Tukas Irene. Anggi tersenyum tipis. Kenapa nggak milih ditemanin sama pasangan hidup aja sih kak? Masa tinggal sama Irene? Aku tahu ini adalah kalimat bernada pancingan dari Anggi. Nggak tahu, masih betah aja aku nih tinggal sama cecunguk bawel tapi gemesin ini. Aku menunjuk Irene yang langsung mencebikkan bibir. Alah, palingan ntar kalau udah jadian sama kakek, aku dipulangin lagi ke rumah mama. Peloroh Irene. Kakek siapa? Tanya Anggi. Ekspresi wajah gadis itu terlihat tak suka tapi penasaran. Kucubit pinggang Irene karena telah kelepasan bicara. Tuh kan, adikku ember. Ih, Mas Kafka pakai malu-malu segala. Irene makin menjadi. Jadi Mbak Anggi, kakek Syah itu tetangga sebelah rumah Mas Kafka. Orangnya cakep banget. Ya iyalah cakep, kalau enggak mana mungkin bisa meluluhkan laki-laki sedingin es macam Kak Kafka ini. Irene berkata sambil menyikut terusuku. Oh ya, gitu ya. Raut wajah Anggi makin tampak tak senang. Irene malah cengar-cengir, tampak begitu puas karena telah membuat Anggi kesal. Iya, tadi mau diajak ke sini tapi orangnya malu-malu. Imbu Irene lagi. Dasar banyak omong memang. Mau bawa siapa, Kak? Tanya Mama tiba-tiba muncul dan menyela pembicaraan kami. Ngomongin calon mantu Mama, Mah. Tukas Irene. Oh ya, siapa emangnya yang mau kasih Mama mantu? Tanya Mama. Ya Mas Kafka lah, Mah. Masa aku yang imut dan masih di bawah umur ini? Bilang aja gak ada yang mau sama kamu. Candaku. Sembarangan. Sembarangan deh kalau ngomong. Irene menunjuk pelan lenganku. Siapa gadis itu, Kak? Mama kini menatap serius ke arahku. Mana ada gadis sih, Mah? Elaku. Mas Kafka ngomong gitu soalnya gak pede, Mah. Maju mundur dia. Takut ditolak. Celoteh Irene yang membuatku makin gemas ingin membekap mulut cerewetnya. Mama mengulum senyum. Pasti spesial banget sampai bisa bikin anak Mama insecure gini. Oh ya pasti, Mah. Ntar kalau Mama kesana Irene kenalin deh. Asli baik banget orangnya, Mah. Berkelas pokoknya beda deh sama cewek-cewek yang biasa coba deketin Mas Kafka. Aku tahu Irene sengaja berkata begitu untuk menyindir Anggi yang masih menyimak obrolan kami. Sip, gak sabar Mama pengen segera dikenalin, ujar Mama sebelum akhirnya kembali disibukkan oleh para tamu lainnya yang baru datang. Kapan-kapan aku boleh main ke tempat kamu ya, Kak? Jadi penasaran sama cewek yang diceritain Irene. Apa bener dia seistimewa itu? Ujar Anggi sambil mengerling pada Irene yang tampak mengulum senyum. Setelah itu Anggi pun menyusul Mama, meninggalkan kami untuk berbaur kembali bersama para gadis lain. Beberapa di antara mereka kedapatan oleh sedang mencuri-curi pandang ke arah sini. Irene, bawa ini. Mama memanggil Irene ketika kami hendak pulang. Diserahkannya beberapa jenis makanan yang telah dimasukkan dalam kotak-kotak styrofoam oleh Mbak Yah, asisten rumah tangga Mama. Banyak banget, membazir nanti, Mah. Kan aku cuma tinggal berdua aja sama Gusila ini. Lirik Irene terarah kepadaku. Putoyor kepalanya ke samping. Kafka? Mama mengingatkanku seperti itu. Tiap kali aku melakukan hal tersebut pada kepala Irene. Rupanya Mama masih percaya mitos bahwa orang yang kepalanya dijadikan mainan dengan cara begitu akan jadi bodoh. Emang nih, Mah, zalim dia sama Irene. Aduh si bawel. Udah bawa semua ya, Ren. Bagi sama si itu tadi siapa namanya yang kamu sebut tadi. Gebetan si Kafka itu loh. Asem. Bahkan Mama sekarang juga menggodaku. Cie, Mama sekarang gaul. Udah tahu aja sih istilah gebetan. Mama mesem-mesem kemudian berpesan padaku untuk berhati-hati membawa kendaraan. Kami pun lantas pulang. Ren, kamu belanjanya besok aja ya. Udah mau maghrib nih, kasihan Kesha di rumahnya sendirian. Aku berkata pada Irene setelah melirik penunjuk waktu yang tertera pada layar monitor di bawah dashboard. Ya deh. Demi. Ini baru namanya siblingnya baik. Kutekan lembut puncuk kepala Irene. Pret, giliran ada maunya aja, muji-muji. Aku terkekeh pelan dengan mata menatap lurus ke arah jalanan yang langit di atasnya mulai berwarna jingga kemerahan. Pertanda petang akan segera tiba. Saat tiba di rumah bertepatan dengan suara azan maghrib yang berkumandang dari sebuah masjid besar yang terletak tak jauh dari komplek perumahan. Sesaat setelah turun, kusempatkan diri memandang ke rumah Keisha. Lengang, tapi mobilnya masih terparkir tapi di atas carport. Menandakan si empunya rumah masih ada di dalam.
Setidaknya itulah harapanku, menepis dugaan menyebalkan tentang Kesha yang rupanya tak dijemput oleh seseorang, kemudian mengajaknya pergi entah kemana. Woi, maghrib dulu, dan incer-incer aja. Suara Irene sedikit mengagetkanku, menarik paksa diri ini dari sebuah lamunan yang layak diinyahkan dari pikiran. Kesha di rumahnya. Aku tergegas masuk menyusul Irene ke dalam rumah, mandi, kemudian melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Siap-siap Gih, perintahku pada Irene yang tampak tengah sibuk memilah-milih makanan yang tadi kami bawa dari rumah mama. Sabar dong nih aku sambil mau bawain makanan buat dia. Dia yang dimaksud Irene sudah jelas adalah Kesha, wanita yang akhir-akhir ini makin sering mengusik pikiran. Tak peduli baik pagi, siang maupun malam. Ren, panggilku lagi. Apa? Sahutnya. Tanyanya Ren yang tadi siang ke Kesha. Yang tadi siang yang mana? Dahi Irene berkerut sembari menoleh padaku. Yang tamu tadi siang, Ren. Ucapku mengingatkan Irene. Irene melengos. Tanya aja sendiri, balasnya kemudian. Mas ambil lagi nih, cesinya. Aku mengancam. Oh enggak ntar dikira aku kepo. Irene kekeh menolak menjalankan misi. Bukannya emang iya, balasku sambil nyengir. Suwe. Irene melempar lap bersih ke arahku. Kutangkap sebelum kain tersebut mendarat mengenai dada. Susah payah membujuk dengan iming-iming traktiran berupa tiket konser sebuah boyband favoritnya yang akan manggung bulan depan. Irene akhirnya mau menyanggupi permintaanku. Jadilah kami di sini di depan pintu rumah Kesha. Adikku berdiri di depan menekan bel pintu rumah tersebut, sementara aku berdiri di belakang memegangi kotak makanan. Tak berapa lama Kesha muncul, wajah itu bahkan tetap terlihat cantik meski tanpa riasan make up dan hanya mengenakan setelan piyama. Senyum mengembang di bibirnya, namun kemudian menatap bingung saat menyadari aku juga ada di sini, berdiri di belakang Irene. Ayo masuk Kak, Irene. Kesha melebarkan pintu mempersilakan kami masuk. Ini ada sedikit oleh-oleh dari acara ultah mama tadi sore Kak. Irene berkata seraya menunjuk kotak makanan yang kupegang. Ya ampun, repot-repot segala. Duduk dulu ya. Aku buatin minum. Kesha berkata seraya melempar senyuman padaku. Terasa desiran dalam dada ketika tatapan kami bersirobok. Kuletakkan kotak makanan di atas meja makan di dapur. Kesha mempersilahkan aku dan Irene duduk di sofa, sementara ia sendiri sibuk menyeduh teh untuk kami bertiga. Minum ya, mumpung masih anget nih. Ujar wanita itu seraya meletakkan sebuah nampan berisi 3 buah cangkir teh di atas meja. Kami duduk bertiga, tapi memilih duduk di atas lantai beralas karpet. Berbincang hangat, Kesha menyampaikan salam untuk Mama, mengucapkan terima kasih atas makanan yang dia terima. Kak, boleh nanya sesuatu nggak? Irene tiba-tiba mengalihkan obrolan. It's the time. Mendadak jantungku jadi deg-degan, karena tahu betul apa yang akan Irene tanyakan pada Kesha. Boleh, mau tanya apa? Balas Kesha. Yang tadi siang bertemu ke rumah kakak, itu siapa? Pertanyaan Irene benar-benar terdengar lugas, bukan salah Kesha jika ia tampak terkejut. Kakek, jangan salah paham dulu ya. Bukannya aku mau kepo Kak, tapi ini aku disuruh Mas Kafka buat nanyain ke kakak. Aku spontan menoleh ke Irene, sedang Kesha praktis langsung menoleh padaku. What the fuck? Irene minta dicincang rupanya. Aku menelik tajam pada Irene yang memasang wajah tanpa dosa di depanku. Dasar setan kecil, bisa-bisanya dia mempermalukan aku seperti ini di depan Kesha. Jatuh harga diriku di depan wanita cantik itu. Hei, aku entah apa yang harus kukatakan pada Kesha. Wajahku saat ini pastilah sudah semerah saga. Awas si Irene. Mereka adalah staf kantor papaku Kak, mengantar beberapa berkas terkait masalah perceraianku dulu. Tiba-tiba Kesha bicara, bibirnya tersenyum lembut, bikin jantung makin seseran. Tuh kan, aku bilang juga apa? Mas Kafka sih cemburuan amat. Lagi, si biang masalah membuka mulut. Ingin sekali rasanya ku tarik dia pulang, mengikat kaki dan tangannya, lalu menggelitik telapak kakinya sampai dia kencing di celana. Kafka cemburu. Kesha menatapku dan Irene bergantian. Tak kuat lagi, aku pun buru-buru pamit pulang, sambil tak lupa mengutuk kejahilan Irene dalam hati. Samar terdengar sayup tawa keduanya dari luar sini. Tampaknya Irene begitu puas berhasil mengerjaiku di depan Kesha. Sial. Aku pun segera masuk rumah dan menutup pintunya rapat, berbaring di atas kasur. Aku kembali mengingat ekspresi Kesha ketika Irene mengatakan aku cemburuan. Senyumnya juga kedua pipinya yang tampak merona benar-benar mengganggu pikiran. Aku susah tidur dibuatnya. Pagi menjelang aku bangun, mandi dan bersiap untuk berangkat kerja. Sengaja tak membuat sarapan. Siapa tahu Irene pulang membawa makanan dari rumah sebelah. Masakan Kesha. Tapi sepertinya semesta tak mendukung harapan pagi ini. Irene pulang hanya membawa ponsel dan charge-nya.
Kenapa Mas Kafka lihatin aku kayak gitu? Tanya Irene saat sadar tengah ku perhatikan. Nggak bawa makanan kamu? Tanyaku langsung. Oh, ada yang ngarep nih ceritanya. Cebik Irene. Aku melengos lalu membuang muka. Terpaksa sarapan dengan sisa makanan yang dibawakan mama kemarin sore. Mas, panggil Irene sembari menarik kursi di hadapan. Sautku malas. Mas Kafka pernah ketemu mantan suaminya Kak Kesha ya? Ku hentikan kunyahanku. Kesha cerita. Aku bertanya. Oh, Mas tonjok ya katanya. Dia emang pantas kok digituin. Jawabku. Iya aku aja ikut gemes dengar ceritanya. BTW, kakek juga kayaknya terkesan loh sama Mas Kafka. Kali ini aku sepenuhnya berhenti mengunyah. Tahu dari mana? Dia juga yang bilang. Tanyaku, Irene lantas mengangguk. Ya good luck deh buat usaha pendekatannya. Yang penting ada celah buat terus lanjut, ujar Irene. Ya udah aku mau mandi dulu terus beres-beres. Baru habis itu ke mall, shopping. Irene berdiri kemudian menaiki tangga menuju kamarnya. Keluar rumah untuk memanaskan kendaraan, kulihat mobil Kesha sudah tak ada di tempatnya. Apa mungkin dia sudah berangkat ke kantor? Kulirik jam di tangan baru pukul 7:05. Atau jangan-jangan dia sengaja berangkat pagi karena ingin menghindariku. Tapi kata Irene sepertinya Kesha terkesan padaku. Terkesan kan bukan berarti dia juga punya perasaan yang sama terhadapku. Dengan langsung aku kembali masuk ke rumah menuju ke kamar untuk mengambil tas kerjaku. Pagi ini ku nikmati macetnya Jakarta tanpa keberadaan Kesha di sampingku. Padahal baru 2 kali kami berangkat bareng ke kantor. Dan aku sangat berharap hal semacam itu akan menjadi kebiasaan rutin. Setiap hari. Hariku berputar seperti biasa. Memasuki kantor, mengamati grafik perkembangan bisnisku, mengikuti jadwal yang telah dibuat oleh Amara sekretarisku. Pekerjaan seakan tak ada habisnya seiring dengan majunya perusahaan yang kurintis dari bawah. Hasil memang tak pernah mengkhianati usaha. Awalnya, kedua orang tua juga tak terlalu setuju aku membangun bisnis sendiri. Mama dan papa ingin aku meneruskan usaha mereka. Karena hanya aku anak lelaki satu-satunya. Bukan berarti mereka tidak percaya pada Irene. Hanya saja adikku itu sangat manja dan masih belum matang pemikirannya. Setelah berhasil meyakinkan mama dan papa, aku akhirnya diizinkan membuka bisnis sesuai dengan passionku. Tentunya aku juga mendapat bantuan finansial dari papa yang lebih dulu sukses. Dan ku cicil pengembaliannya setelah perusahaanku mulai merangkak dan berjalan. Sebagai dua bersaudara, hubunganku dan Irene sangat akrab. Nyaris tak ada rahasia di antara kami. Di balik sikapnya yang manja dan kekanakan, Irene adalah partner yang baik untuk diajak berdiskusi. Sikapnya supel, ia mudah membaur dengan orang-orang baru di sekitarnya. Sangat berbeda 180 derajat denganku. Tapi bukankah lazimnya begitu? Buah mangga yang berasal dari satu dahan saja, ada yang asam, ada juga yang manis. Tak sama, tapi hingga pada pohon yang sama. Apapun itu, aku merasa beruntung dianugerahi seorang adik seperti Irene. Tok, tok, tok. Terdengar suara pintu diketuk saat aku tengah fokus mengamati grafik yang ada di layar komputer kerjaku. Permisi Pak Kafka. Amara sekretarisku melongokkan kepala dari celah pintu. Ya, aku menyaut singkat. Ada tamu yang ingin menemui Bapak, jawab Amara. Sudah ada appointment sebelumnya? Tanyaku. Amara menggeleng pelan. Aku menghela napas kemudian bertanya, siapa? Beliau mengaku bernama Anggi. Aku mengerutkan kening. Anggi anak salah satu teman mama itu. Mau apa dia kemari? Suruh pulang saja, bilang saya sibuk dan tidak bisa diganggu. Perintahku pada Amara. Gadis itu tersenyum kemudian mengangguk cepat. Baik Pak, sesuai perintah Pak Kafka. Ucapnya sebelum menarik diri dari pintu dan pintu pun kembali ditutup. Aku mendesah pelan sembari menyenderkan punggung pada sandaran kursi. Interupsi barusan tiba-tiba mengganggu moodku. Ada-ada saja si Anggi pakai datang ke kantor segala. Mendadak ponsel yang kuletakkan di atas meja berbunyi. Aku meraihnya dan melihat pesan masuk pada aplikasi WA aku. Kafka, ini Anggi. Aku di luar. Tadi diusir sama sekretaris kamu. Pesan berisi aduan tak penting itu justru makin menambah muak perasaanku. Kupilih untuk mengabaikan saja pesan yang sama sekali tak penting tersebut dan mengembalikan ponsel ke tempatnya. Biar saja Angginya dari sini. Pikiranku kini justru sedang tertuju pada seseorang yang entah sedang apa sekarang. Aku masih merasa terganggu dengan tindakan Kesha yang berangkat sendiri ke kantor hari ini. Apakah ucapan Irene tentang aku semalam justru membuat Kesha tak nyaman lalu memutuskan menjauh? Bisa jadi kan? Wanita yang baru saja bercerai karena diselingkuhi tentu tak semudah membalikan telapak tangan untuk membuka hati. Ia perlu waktu for healing.
Kepercayaannya pernah tercedera oleh makhluk yang bernama lelaki. Meski kita semua laki-laki di dunia ini bertingkah brengsek seperti mantan suaminya. Tapi bukan tak mungkin, Kesha kini menganggap semua laki-laki sama. Benar kan? Nyatanya pada suatu kejadian, seringkali publik maupun individu menyamaratakan suatu golongan hanya karena perbuatan satu oknum. Kesha pasti sulit sekali menundukkan hatinya. "Mbak Kay, ada kiriman," ujar Lina saat aku hendak keluar untuk makan siang. "Kiriman? Dari siapa?" Tanyaku bingung. "Ini tadi diantar sama kurir, kayaknya dari mas klien potensial deh," jawab Lina seraya menyerahkan sebuah bungkusan padaku. "Masih hangat, sepertinya makanan." "Dari Kafka?" tanyaku. Lina mengedikan bahu sambil menunjuk notes kecil di sana, tertera dari sebuah restoran atas pesanan Kafka. "Cie, udah mulai kirim-kiriman ini," goda Lina. Aku merasa kedua pipiku merona karena malu. "Jangan aneh-aneh deh, Kafka melakukan ini mungkin sebagai bentuk persahabatan." Elaku malu-malu. "Lagi pula kami bertetangga, Lin, rumah kami bersebelahan," lanjutku. Lina tampak kaget. "Serius mbak, tetanggaan? Tiap hari ketemu dong. Duh, enaknya, aku juga mau punya tetangga ganteng kayak gitu mbak," ujarnya kemudian. "Lebay kamu, dah ya, saya masuk lagi. Mayan, hemat uang makan siang hari ini." Aku langsung masuk ke ruangan dan membawa makanan yang dikirim Kafka di atas meja kerja. Aroma ayam bakar taliwang langsung menguar saat aku membuka kotak nasinya. Tahu saja Kafka kalau aku memang sangat menyukai olahan daging ayam. Sebelum memulai makan, aku terlebih dulu meraih ponsel untuk mengambil gambar makanan. Bukan untuk diposting di sosmed seperti kebanyakan wanita pada umumnya, tapi untuk kirimkan ke nomor kontak Kafka. "Thanks kak, kiriman makanannya." Kububuhi kalimat sebelum kuklik send. Tak lama pesanku tadi sudah berubah menjadi centang warna biru. Kafka telah membaca pesan yang kukirim. "Kafka is typing." Kulihat di bagian teratas chatku dengan Kafka. "You're welcome, tadi berangkat awal ke kantor," balasan Kafka. "Aku tadi pagi-pagi ke stasiun, jemput Mbok Jum, malah telat pergi kantornya," jelasku. "Oh, kupikir kamu sengaja menghindar, kenapa nggak minta antar tadi?" balasnya lagi. "Nggak enak, menghindar kenapa?" balasku. Saling berbalas chat dengan Kafka justru membuatku melupakan rasa lapar. Nasi ayam bakar taliwung pun akhirnya menjadi dingin. Tapi aku seolah tak peduli dan bertekad akan memakannya meski makanan tersebut menjadi dingin. Kami terus asik saling berbalas pesan, sampai akhirnya sebuah pesan lainnya masuk. Ternyata dari Mas Rizal. "Kay, malam nanti jangan kemana-mana. Ada seseorang yang pengen ketemu kamu," tulis Mas Rizal pada pesannya. "Siapa mas?" balasku dengan kening berkerut. "Nantilah, kamu lihat sendiri orangnya." "Oke, jam berapa ke rumah?" balasku lagi. "Habis isya ya." "Oke," tutupku. Lalu saat membuka kembali ruang obrolan dengan Kafka, ternyata dia sudah offline. Menghembus napas kecewa, aku pun akhirnya menutup ponsel dan mulai menikmati nasi ayam bakar taliwung yang sudah berubah dingin. Pulang ke rumah, aku disambut oleh Mbok Jum seperti biasa. Ku sampaikan pada wanita yang telah lama bekerja ikut denganku itu perihal rencana kunjungan Mas Rizal nanti malam. "Dian Rizal mau kesini sama istrinya, Non?" tanya Mbok Jum. "Katanya sih mau bawa orang yang mau dikenalin ke aku, Mbok. Tapi nggak tahu juga kalau Mbak Mirna ikut juga," jawabku. "Dikenalin? Calon jodoh kali, Non?" Mbok Jum mesem. "Si Mbok," seruku sambil mengerling ke arahnya. "Ya kali aja kan. Tapi sebenarnya Mbok lebih serg kalau Non Kesha sama Mas Kafka. Cocok gitu loh, sama-sama tinggi, sama-sama cakep. Sama-sama mahapan juga, sama-sama baik," lanjut Mbok Jum. "Makin ngelantur deh si Mbok. Kafka itu masih lajang, Mbok. Manalah mungkin mau sama Kesha yang janda ini," elaku. "Tapi dari sinyal-sinyalnya sih, kayaknya Mas Kafka senang sama Non Kesha." "Perasaan Mbok Jum aja itu," tukasku sembari menepuk pelan bahu wanita paruh baya itu. "Jangan lupa siapin ya buat nyambut Mas Rizal nanti malam, Mbok," ujarku lagi mengingatkannya. "Oh ya sudah, kalau gitu Mbok siapin agak lebih aja ya, buat makan malam bareng," tukas Mbok Jum. "Ya boleh Mbok, kayak mau mandi dulu, gerah," aku berkata seraya berlalu menuju kamar. Malam menjelang mendekati isya, aku sudah bersiap-siap menunggu kedatangan Mas Rizal. Penasaran sebenarnya, siapa yang akan dikenalkan oleh Mas Rizal padaku. Laki-laki atau perempuan pun, aku tidak tahu. Saat aku baru keluar dari kamar kecil, terdengar suara bel depan memenuhi rumah, menandakan ada yang datang. Mbok Jum yang baru saja selesai menyusun sajian makan malam hendak beranjak ke depan, tapi buru-buru aku cegah. "Biar Kesha saja Mbok," ujarku dan langsung berjalan ke depan. "Assalamualaikum,"
Mas Fajar memberi salam tepat ketika aku membuka pintu. Waalaikumsalam, ujarku membalas salamnya. Kakak laki-lakiku yang nomor 2 itu berdiri menjulang di depan pintu. Kami 3 bersaudara memang memiliki tubuh yang bisa dibilang tinggi. Menurun dari papa yang tingginya mencapai 185 cm. Di sebelah Mas Rizal berdiri Mbak Mirna, istrinya yang tengah mengandung calon anak ketiga mereka. Sedang di belakang mereka berdiri seseorang yang hampir tenggelam karena terhalang tubuh 2 orang yang berdiri di depannya. Kita bawa tamu nih, Kay, ujar Mas Rizal yang seakan mengerti arti tatapanku. Aku melirik penuh penasaran karena Mas Rizal tengah tersenyum lebar, seperti sedang berniat mengerjaiku. Siapa ih? Tanyaku. Mas Rizal pun menepi dan terlihatlah sosok itu. Aku pun terpelongok kaget saat mengenalinya. Astaga Mita, seruku kaget. Perempuan bertubuh mungil dengan kulit putih mulus itu tersenyum lebar. Mas Rizal sudah tertawa-tawa. Loh, kenal kamu, Kay? Baru aja mau dikenalin. Lekarnya. Dasar jayus, masa gak kenal sama sepupu sendiri? Urai tangan Mita lalu menariknya masuk ke dalam rumah. Ayo masuk Mas, Mbak Mirna, Bojum udah masak kue enak loh. Seruku meminta keduanya masuk. Bagus rumahnya, Kay, uji Mita sambil melihat-lihat keadaan rumah. Biasa aja kok. Mit, kamu kapan pulang dari LC? Malah ngabarin Mas Rizal duluan. Bibirku cemberut sambil menyuarakan protes pada Mita. Justru mau hubungin kamu, gak bisa. Ke rumah yang lama ternyata udah ganti pemilik. Terpaksa deh minta bantuan Mas Rizal, jelas Mita. Kami kemudian duduk mengelilingi meja makan berbentuk persegi yang berlapis kaca. Aku tuh sebenarnya gak terlalu lapar sama makanan, tapi lapar sama me time kita, Kay. Lorong Mita saat melihat banyaknya hidangan di atas meja. Mbak udah bela-belain masak loh ini, masa gak mau makan non Mita? Terdengar suara protes Bojum dari arah meja kompor, sedang menyeduh minuman hangat untuk kami. Kami semua tertawa melihat Bojum bersungut-sungut begitu. Mita dan Bojum cukup saling mengenal, karena sebelum memutuskan kuliah di Melbourne, sepupuku yang satu itu kerap main ke rumah. Aduh, ngeri kalau Bojum udah ngambek gitu, ujar Mita sambil mengelum senyum. Yuk makan dulu, lapar ini. Kasihan anak Mas dalam perut udah ngeces dari tadi, lihat masakan Bojum enak-enak semua. Mas Rizal menyudahi obrolan basa-basi kami dan mulai menyodorkan nasi ke atas piring. Kami semua pun mulai menyantap makanan malam.